Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hoir, good morning. Apa kabar? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Alhamdulillah sudah hari Kamis. Besok hari Jumat. Kemudian weekend, libur. Oke teman-teman, semangat pokoknya terus ya. Kita akan belajar hari ini yaitu belajar bahasa Indonesia. Tema 5C, subtemanya yaitu subtema 2. Kita hari ini masih membahas tentang iklan, sama dengan pekan kemarin ya, iklan. Simak teman-teman pembahasannya ya. Ini berdasarkan media yang digunakan. Apa saja media yang digunakan untuk menyiarkan atau menginformasikan sebuah iklan? Masih ingat nggak yang kemarin? Yaitu berdasarkan media yang digunakan ada dua teman-teman ya, yaitu iklan media cetak. Apa iklan media cetak? Contohnya yaitu surat kabar ya, atau koran, majalah atau brosur. Jadi ada orang-orang yang mengiklankan produknya ya lewat iklan media cetak, yaitu bisa di surat kabar, bisa di majalah atau brosur. Namanya iklan media cetak. Satu lagi, berdasarkan media yang digunakan, yaitu nomor 2, iklan media elektronik. Apa saja contohnya? Yaitu contohnya radio, televisi, dan internet. Nah, orang-orang juga yang ingin mengiklankan produknya bisa atau lebih sering malah ya menggunakan media elektronik, karena media elektronik ini lebih banyak yang menggunakan atau memakai ya, contohnya radio ya, mengiklankan di televisi, dan yang paling up to date adalah mengiklankan suatu produk atau jasa lewat internet ya. Jadi berdasarkan media yang digunakan dalam iklan itu ada dua, iklan lewat media cetak, iklan media elektronik. Lanjut lagi teman-teman. Perbedaannya sekarang ya, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Simak baik-baik. Ini ada sebuah tabel ya, yang ada di kanan itu iklan media cetak, yang di kiri itu adalah iklan media elektronik. Kita bahas satu-satu perbedaannya. Yang pertama, kalau iklan media elektronik, iklannya hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Misalnya nonton TV ini, terus pada saat lagi nonton acara kesukaan gitu atau acara favorit, tiba-tiba iklan. Nah, iklannya itu hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Kurang lebih berapa menit teman-teman kalau iklan itu misalnya di televisi? 2 atau 3 menit ya. Nah, bedanya dengan iklan media cetak ada di sebelah kanan teman-teman. Yang pertama, yaitu iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Misalnya nih, ada orang yang mengiklankan produknya di mana, di koran gitu ya, atau majalah media cetak ya, bisa dibaca atau dilihat kapan saja. Misalnya lagi pengen buka-buka lagi nih majalah lama atau koran lama, masih ada tuh iklannya ya, nggak hilang, jadi bisa dilihat lagi ya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu yang bawah, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran kalau iklannya disiarkan di media elektronik ya. Jadi kita bisa melihat ya, indera penglihatan, kita lihat nih nonton TV kan ada iklan, kita lihat produknya seperti apa, warnanya, terus bentuknya, terus dengerin juga tuh suaranya ya, suara iklannya. Tapi kalau di media cetak kita hanya menggunakan indera penglihatan, lihat gambarnya doang ya, fotonya gitu ya. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah kalau di iklan media elektronik itu menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Iyalah, gambar bergerak, video gitu ya teman-teman ya. Yang namanya video pasti ada gambarnya, ada juga suaranya. Berbeda dengan media cetak, itu hanya menggunakan gambar diam dan tidak bergerak ya. Itu kalau di media cetak. Lanjut, kalau di iklan media elektronik lagi, liputannya bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. Jadi kan selama produk itu disiarkan, misalnya diiklankan di televisi, kita dikasih tahu informasinya ya, terkait dengan produk yang ada yang lagi diiklankan. Misalnya kelebihannya apa, fungsinya apa gitu ya.
Lain dengan media cetak. Kalau media cetak, penggunaan kalimat dalam media cetak itu terbatas, hanya beberapa baris saja. Misal ada iklan nih, bentuknya kan gambar gitu ya, paling cuma 2 atau 3 baris aja yang terkait tentang iklan tersebut ya, keterangannya gitu atau kata-kata kuncinya. Yang terakhir, kalau iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan kalau di iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Jadi itu ya, ada kurang lebih 5 perbedaan antara iklan media elektronik ya, contoh tadi televisi, radio, internet, dengan bedanya dengan iklan media cetak, misalnya koran, majalah gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi ini ciri-ciri bahasa. Bahasa ya teman-temannya, kita lagi bahas tentang bahasanya sekarang, bahasa pada iklan. Apa saja ciri-ciri bahasa pada iklan? Yang pertama, kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan ya. Jadi dipilih tuh kata-kata kalau mau membuat iklan menggunakan kata-kata menarik. Menarik supaya apa? Menarik perhatian masyarakat ya. Terus tepat, enggak bertele-tele, logis, masuk akal, dan sopan. Loh, kalau enggak sopan pasti orang malah ngapain beli produk kayak gitu, iklannya aja enggak bener misalnya gitu ya. Terus ciri-ciri bahasa pada iklan juga nomor 2 adalah kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak ramai. Sugesti itu kita dibikin percaya gitu ya teman-temannya. Misalnya ada iklan shampoo nih, terus di situ dikasih tahu bahwasanya bikin rambut sehat, tebal gitu ya, warnanya hitam gitu ya. Kita seolah-olah dibikin percaya bahwasanya produk tersebut bisa membuat rambut kita yang memakainya gitu jadi tambah bagus. Yang ketiga adalah ciri dari bahasa pada iklan adalah kata yang digunakan itu menonjolkan informasi penting ya, informasi terkait produk tersebut ya. Supaya apa? Supaya kita nih yang melihat, yang mendengar iklan tersebut jadi tertarik. Kalau udah tertarik pasti akhirnya beli produk atau barang tersebut. Yang keempat, kata yang digunakan menunjukkan sasaran ya. Jadi ada iklan itu kan ada yang untuk laki-laki, misalnya kalau iklan laki-laki itu ya yang buat rambut, misalnya tuh minyak rambut misalnya, atau yang buat khusus buat perempuan, misalnya iklan perawatan kulit gitu ya. Kata yang digunakan harus menunjukkan sasaran produk itu sebenarnya harus dikhususkan untuk siapa atau untuk semua kalangan ya. Kemudian lanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Bahasa teman ya, kebahasaan. Ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Kita bandingkan ya iklan media cetak dengan yang di sebelahnya iklan media elektronik. Yang pertama, yang paling atas, unsur kebahasaan atau bahasa disampaikan secara tertulis. Iya, karena cetak. Jadinya harus ditulis. Sedangkan kalau media elektronik, unsur kebahasaan atau bahasanya itu disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan ya. Jadi kita nggak perlu baca kalau kita lihat iklan di elektronik ya, di TV misalnya gitu ya, cuma perlu mendengarkan ya. Tapi kalau media cetak kita harus baca ya, kalau nggak baca karena memang pesannya bentuknya tertulis, jadi kalau kita nggak baca kita nggak tahu. Yang kedua, bahasa. Kalau di media cetak itu bahasa yang digunakan cenderung formal. Formal itu artinya resmi teman-teman ya, resmi bahasanya. Sedangkan kalau di media elektronik bahasa yang digunakan itu formal dan ada juga non formal, resmi dan ada yang tidak resmi. Tidak resmi itu maksudnya misalnya hi guys gitu ya, aku ada kabar baik nih, ada produk yang bagus misalnya. Hi guys itu kan kalimat, bukan kalimat formal ya, tapi non formal. Kemudian yang berikutnya, iklan media cetak, bahasa yang dapat ditangkap indera penglihatan saja ya.
karena kita cuma bisa lihat gambarnya ya, gambar iklan tersebut. Kemudian kalau di iklan media elektronik, bahasanya dapat ditangkap indera pendengaran juga pendengaran juga, penglihatan juga. Itu dia ciri-ciri kebahasaan atau bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Paham ya teman-teman ya? Iklan dengan kata kunci. Kenapa sih harus pakai kata kunci? Iya, penting sekali nih ya, iklan dengan kata kunci. Kata kunci dalam iklan yang digunakan dalam iklan itu berhubungan dengan topik yang disajikan. Iklannya apa nih? Berarti topiknya harus nyambung sama produk yang sedang diiklankan atau jasa yang sedang diiklankan ya. Kata kunci ini jadi sangat penting teman-teman ya. Kemudian terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase ya. Terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Frase kata tuh kumpulan ya, kumpulan kata. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan atau iklan. Kenapa harus unik? Iya, biar masyarakatnya jadi ngeh atau masyarakatnya jadi inget terus gitu ya. Pakai kata kunci, pakai slogan. Nah, misalnya gini ya. Maaf ya, Bu Nisa bukan iklan nih. Cintai ususmu. Itu pasti kita udah paham. Oh, produk ini. Minum setiap hari gitu. Itu udah di kepala kita udah langsung hafal. Oh, iklan ini. Iya gitu. Sengaja tuh teman-teman iklan itu bikin lagu atau bikin kata kunci yang orang-orang atau masyarakat itu tetap ingat sama produknya ya. Jadi penting sekali iklan dengan kata kunci. Oke. Nah, apa ini? Ini adalah tugas teman-teman untuk hari ini. Kenapa tugasnya seperti ini? Ini kalimat perintahnya, yaitu teman-teman tolong buatlah kalimat iklan untuk produk di bawah ini ya. Ada dua produknya, satu susu, yang kedua buah-buahan dan sayuran ya. Jadi ada dua tugasnya. Buat kalimat ya, kalimat iklan. Gimana kalian bikin kalimat yang bisa kalimat dari iklan ini yang bisa bikin orang jadi tertarik beli teman-teman ya. Yang pertama produk susu, yang kedua produk buah dan sayuran. Caranya bagaimana? Jadi nanti Bu Nisa mau share kedua gambar ini ke grup ya, ke grup kelas kita. Nah nanti teman-teman boleh langsung jawab ya, japri ke Bu Guru kalimatnya untuk masing-masing gambar ini, kalimat iklannya seperti apa ya. Buat iklan, jadi teman-teman belajar membuat iklan. Produknya ini nih dua, produk susu sama produk buah dan sayuran ya. Nanti Bu Guru share gambarnya di grup kelas 5 Riyad. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah selesai pembahasannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.